Sekarang mari kita lihat bahwa dalam pelayanan itu selalu banyak masalah. Kita baik, tidak pernah dipuji. Kita melakukan kesalahan, wah, diingat sampai anak cucu kita. Itu dalam gereja. Begitu tidak mudah melayani umat. Maka sekarang permasalahannya, mari kita lihat salah satu permasalahan. Kenapa kok dalam gereja kadang-kadang ada yang semangat, ada yang tidak mau, Senin Kemis, bahkan bukan Senin Pasti, Natal Pasca. Kalau saya pakai dua daerah, motivasi dan kemampuan. Kemampuan ini kalau sebelah kiri rendah, ke sebelah kanan itu tinggi. Dan motivasi itu ke bawah rendah dan ke atas tinggi. Saya punya 4 daerah. Yang katakanlah kuning lah, hijau-hijauan. Motivasi rendah, kemampuan rendah. Jadi ada orang-orang tertentu kalau ditugaskan selalu banyak alasan. Aduh, nggak bisa, istri saya hamil. Besoknya lagi, maaf, kucing saya melahirkan. Sudah motivasi rendah, cara memimpin ibadat pun tidak baik. Memberikan renungan pun lihat ke bawah. Saudara-saudara, Yesus bangkit di antara orang yang mati. Oh, hebat banget dia. Tidak semangat sama sekali. Jadi kemampuan untuk membawakan firman tidak menarik. Atau ada orang-orang tertentu yang motivasinya rendah, tapi kemampuannya tinggi. Jadi Bapak itu kalau mau menyiapkan segala sesuatu bagus banget. Tapi kalau ditugaskan susah sekali. Tapi dia kalau memberikan renungan, orang tersentuh, menarik pembawaannya. Atau bisa terjadi juga ada orang yang motivasinya tinggi. Rapat jam 5, jam 4 aja udah datang. Saking motivasinya tinggi, tetapi kemampuan dia rendah. Untuk memimpin ibadat, untuk melayani, membagi komuni, dia tidak punya skill. Kan liturgi itu skill, toh? Gitu. Tata gerak yang benar. Nah, yang paling diharapkan adalah ini, motivasi tinggi, kemampuan tinggi. Ada nggak ya? Ada. Ini semuanya. Lalu kalau kita punya orang-orang yang di sini kemampuan rendah, motivasi rendah, apa yang harus kita lakukan? Apakah dikurungi saja gitu ya? Kalau kemampuan rendah, ya diberi pelatihan dong. Maka tadi liturgi itu pelatihan. Romo Harimanto itu tentang bagaimana mengerti ekaristi. Latih terus. Rupanya juga perlu suatu saat para diakon melatih memberi renungan di depan prodiakon lain. Jangan-jangan Anda kan jarang mendapat feedback dari umat Anda kalau memberi renungan. Tahu-tahu umat-umat cuma gini-gini aja terus. Ngerti nggak? Enggak tuh. Udah saya dia mau apa? Tapi kalau sesama prodiakon kan jadi bisa ngerti. Oh, Bapak itu ngomongnya muter-muter, Pak. Kitab suci ini aja diomongin kemana-mana muter gitu kan. Nah, kalau tidak termotivasi, pertanyaannya, mengapa seorang pelayan tidak termotivasi? Ya? Bagaimana ciri khas seorang pelayan termotivasi? Dia antusias, semangat, punya target yang jelas. Tolong kita tuh pelayan, tapi harus ada goalnya gitu ya. Nah, prodiakon tahun ini misalnya menguasai liturgi. Tahun depan menguasai tentang hukum gereja. Karena prodiakon pun akan ditanya oleh umat tentang etanasia. Pasti, apa itu etanasia? Boleh atau tidak? Boleh nggak aborsi? Boleh nggak bayi tabung? Karena umat itu tanya kepada pastor agak sulit. Dan Anda itu pentolan-pentolan gereja yang akan ditanya tentang hukum gereja. Anda salah ngomong, kampret. Punya santai itu. Karena hukum gereja tidak bisa dinego. Ya, pasturnya lebih pret lagi. Siapa ya?
perhatikan di sana bahwa itu pun harus dikuasai oleh para prodiakon. Aturan-aturan dalam hidup menggereja tentang bioetika terbaru, apakah mengerti atau tidak itu. Karena nanti umat akan tanya, boleh nggak Bapak prodiakon, saya kalau jualannya, saya baru beli ini 1.000, saya jual 2.000, ini yang paling baik. Saya kan butuh cuan. Masa dagang bocuan? Habis nanti gitu ya. Jadi di situ kita harus mengerti mana ajaran-ajaran Kristiani yang harus, kalau orientasinya jelas, makin lama makin berkembang hidup iman kita. Sekarang saya tanya saja, liturgi loh. Setiap saat kita membuat tanda salib, ritus timur, tanda salibnya begini. Ini tunggal, dan ini bersatu, lambang dari ilahi dan insani. Dia akan buat tanda salib terbalik. Ini ortodok. Orang Katolik 5 jari. 5, seringkali orang yang tersesat mengatakan Pancasila. 5 jari adalah simbol dari 5 luka Yesus. Tangan, kaki, dan lambung. Maka menjadi lambang. Lalu dia membuat salib, tanda salib juga orang tidak ngeh gitu ya. Bahwa dia membuat tanda salib dalam nama Bapa, mengawali dari segala-galanya, dan dia turun ke putra itu ke bawah. Ini adalah simbol dari Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Dan Roh Kudus itu 2 gerakan, bukan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, amin. Kenapa kiri kanan? Kitab suci mengatakan kambing ada di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Pada kambing Yesus akan mengatakan, pergilah ke tempat yang panasnya tak akan henti. Karena waktu aku haus, kau tidak memberi aku minum. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Kepada domba dia mengatakan, masukilah kerajaan Bapa. Jadi saya mohon Roh Kudus itu membimbing hidup saya dari kejahatan ke kebaikan. Hal kecil, tanda salib. Kadang-kadang saya ngikutin misa di Bandung. Saya tidak terlalu dikenal sebagai pastor karena saya full di rumah retret. Lihat kalau keluarga itu masuk ke gereja, bapak ibunya ke gereja, lalu ngomong apa kepada mamanya, "Mah, kita duduk di mana?" Mamanya juga error, terserah papa aja. Anaknya lagi sontoloyo, aku nggak mau di depan loh. Itu simbol yang tidak pernah disadari, dihayati. Jadi lihat, pengetahuan itu membuat orang menghayati. Jadi kalau orang mengetahui akan menghayati, tapi orang tidak akan menghayati kalau tidak tahu apa maknanya. Dia hanya ikut berdiri saja. Seorang oma berdiri, lalu anaknya duduk, lalu omanya, berdiri. Aku mau duduk, berdiri. Oma kenapa berdiri? Yang lain juga berdiri. Ya, pas. Saya sampai setengah 10 sampai setengah 10. Senang menyiksa orang. Orang baru tuh SMU. Lalu sekarang bagaimana orang-orang yang para pelayan yang kurang termotivasi? Mungkin yang kedua, terlalu banyak berlebihan bebannya, tanggung jawabnya. Jadi biasanya dalam gereja itu kalau orang pinter dipakai, makin banyak dikasih tanggung jawab. Ya sudah, semua ini bapak gitu. Ketua bapak, wakil bapak, seksi anak-anak bapak juga gitu. Buat mau. Saya kalau memberi renungan di persekutuan doa atau apapun, saya suka kasihan gitu. Panitianya itu lagi gitu, yang beresin tempat, yang nerima tamu, yang memberi sambutan. Ya Allah, orang seperti ini bisa kehabisan energi. Karena dia, maka sekarang pun sama, sudah menjadi aturan bahwa seorang imam tidak diperkenankan misa hari Minggu lebih dari 3 kali. 3 kali itu harus ada izin.
Kenapa? Karena supaya nanti jangan sampai hanya verbalisme gitu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Amin. Udah. Itu verbalisme tanpa ada sebuah penghayatan. Terlalu banyak. Atau yang kedua, kondisi pelayanan yang tidak mendukung. Pak, ingat tidak semua bapak didukung oleh istri. Atau bahkan mungkin istri senang bapak pergi gitu ya. Nggak prodiakon aja, Pak sana prodiakon terus sana gitu ya. Nggak ada yang sakit, cari aja yang sakit gitu sana. Jadi karena istri lebih senang tidak ada di rumah gitu ya. Kalau di rumah pasti kemerungsung gitu, mumet istrinya. Sudah, ini rekoleksi jangan siapa itu. Rekoleksi itu harusnya, gue banget. Makanya bapak duduk di depan. Yang ketiga, bagaimanapun siapapun orangnya harus diakui prestasinya. Jadi kalau ada umat yang mengatakan, Pak, kemarin itu saya tersentuh sekali dengan renungan Pak Prodiakon itu, ya sampaikan. Kalau Anda mendengar dari orang lain, sampaikan, woi, dia senang, tertarik dengan khotbah kamu, renungan kamu. Kalau itu diakui. Tidak ada pelatihan yang berkelanjutan. Nah, itu. Jadi, kalau seorang prodiakon tidak dilatih terus, tidak mendapat insight, masukan, lama-lama blank, lama-lama habis. Apalagi, mohon maaf, Anda kan tidak dipersiapkan dengan filsafat teologi. Anda kan hanya kursus-kursus singkat, yang notabene bisa, tetapi kalau udah selesai kursus, habislah. Kami pun yang sekolah filsafat teologi itu tidak berhenti, maju terus. Kita harus masih baca banyak buku. Kita dengan tim selalu ada hari studi, bersama-sama hari studi, kita bahas satu buku bersama-sama. Selalu mendapat insight-insight yang baru. Supaya umat pun makin berkembang wawasannya. Nah, kalau kita melihat tentang tadi motivasi, sekarang mari kita lihat bagaimana Dekrit mengatakan tentang pelayanan. Ini nanti boleh Anda dapat kalau panitia punya flash disk yang ini. Karena yang ini Anda boleh ambil sekali, karena ini saya ambil dari Dekrit Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam. Apostolicam Actuositatem. Saya hanya menyarikan dari dekrit yang lumayan, dan saya beri huruf merah yang bagian-bagian yang ingin saya tekankan. Semenjak Konsili Vatikan kedua tahun 65, kaum awam dipanggil untuk merasul, lihat, dengan sukarela dan penuh semangat. Jadi sukarela itu bukan asal-asalan. Tidak, gereja menuntut kualitas. Tidak hanya komitmen, tapi kualitas. Jadi bukan hanya dia udah mau, kayak jelek ngapain? Membuat umat kabur. Kualitasnya harus ditingkatkan. Maka di sini lihat, kalau dibayar penuh semangat udah biasa. Gitu. Tapi kalau sukarela penuh semangat itu luar biasa. Itu pengikut Kristus. Nah, selama gereja ada, tidak mungkin tidak ada kerasulan awam. Jadi dikatakan dalam dekrit yang paling utama tenaga pastoral itu awam. Awam. Pastor itu 3-5 tahun diganti. Anda kesel, tenang aja, doakan diganti sebentar. Sedangkan Anda tidak akan berubah-ubah. Itu Anda tetap di paroki. Doamu belum dikabulkan. Coba, cerita ini jangan dikeluarkan sekarang, tenang. Saya mengerti semua wajahnya penuh beban yang tidak tersalurkan.
Dia mengatakan kerasulan awam tidak pernah boleh tidak ada, harus ada. Penting di dalam gereja. Tetapi kerasulan awam itu diatur oleh gereja. Panggilan kerasulan awam. Gereja bagaikan tubuh Kristus yang anggotanya banyak. Maaf Pak, saya nutupin Bapak. Beragam fungsi, setiap anggota dipanggil untuk merasul. Sehingga menggarami sebanyak mungkin orang. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Sehingga menggarami sebanyak mungkin sesama dan seluruh umat manusia terarah kepada Yesus dan diselamatkan oleh Yesus. Ini yang harus kita tekankan. Bukan Anda yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Panggilan kerasulan awam. Gereja bagaikan tubuh Kristus yang anggotanya banyak. Maaf Pak, saya nutupin Bapak. Beragam fungsi, setiap anggota dipanggil untuk merasul. Sehingga menggarami sebanyak mungkin orang. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Sehingga menggarami sebanyak mungkin sesama dan seluruh umat manusia terarah kepada Yesus dan diselamatkan oleh Yesus. Ini yang harus kita tekankan. Bukan Anda yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Maka di sini kita harus sadar kalau Anda tidak dipakai, ya rendah hatilah. Mundur. Bukan mundur. Maksud saya, kalau Anda tidak dipakai oleh Allah, tidak menyentuh orang itu, ya nggak apa-apa. Mungkin orang lain yang akan menyentuh. Jangan ngambekan. Saya di Pratista, kalau Anda kenal satu pastor adik kelas saya, Pastor Aaron, itu dahsyat mendoakan orang. Dia punya karisma kekuatan di sana, mendoakan orang baik, sembuh. Yang punya masalah bicara dengan dia dibereskan. Saya mendoakan orang selalu meninggal. Saya sampai novena, Pak. Tuhan beri saya supaya punya karisma seperti itu. Saya pun imam, saya pun sama diberkati oleh Bapak Uskup. Saya diberikan karunia Roh Kudus. 3 kali saya novena. Saya coba lagi kepada seorang umat, di depan saya langsung meninggal. Kata saya, wah ini salah doa, kata saya. Jadi apakah saya tersinggung? Oh tidak, itu karisma. Itu anugerah dari Tuhan. Ciri khas status hidup awam dalam pelayanan, hidup di tengah-tengah urusan duniawi, dijiwai oleh semangat Kristus dan menunaikan kerasulan mereka. Jadi seorang awam itu kalau mau melayani, jangan meninggalkan tugas hidupnya. Tidak boleh. Panggilan pertama dan utama Anda adalah menjadi seorang suami dan ayah bagi anak Anda. Ini yang pertama dan utama panggilan itu. Baru Anda menjadi seorang prodiakon karena ingin makin dekat dengan Allah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah istri Anda bahagia bersama Anda atau tidak? Kalau sampai tidak bahagia, menurut saya harus perbaiki relasi itu. Karena membuat tidak nyaman. Dan saya selalu mengatakan kepada para, kalau saya memberikan seminar tentang pasangan suami istri, saya mengatakan, Pak, Bu, harus Anda ingat pasangan Anda adalah yang terbaik dari Allah. Dan dia benar-benar dari Tuhan. Selama Anda meragukan pasangan Anda itu benar-benar pilihan Allah atau bukan, hidup Anda tidak akan pernah bahagia. Saya jamin. Karena Anda selalu mencari alasan untuk pisah dengan dia. Ya atau tidak? Saya kalau mempertanyakan saya dipanggil oleh Tuhan jadi imam atau tidak, saya tidak akan bahagia. Saya tidak pernah mempertanyakan itu. Saya yakin saya dipanggil oleh Tuhan menjadi imam. Karena kalau saya tidak punya keyakinan itu, saya akan mencari alasan untuk keluar dari imamat. Jadi saya tidak damai. Aduh, nggak betah. Aduh, nggak enak. Alah, ketemu Harimanto lagi. Saya itu kacungnya dia.
Dia tuh mau beri dari mana? Kamu ngasih. Siap. Saya tuh hanya selalu siap aja. Gitu. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa bagaimana saya melihat saya sebagai suami dari istri saya membawa dia. Saya selalu ingatkan ada sebuah anekdot. Suami yang baik selalu meminta pendapat istri sebelum melakukan sesuatu. Tapi istri yang baik selalu meminta pendapatan suaminya. Dan tahu bagaimana menghabiskannya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi Anda itu harus tetap percaya walaupun tidak melihat. Gitu ya. Bahwa doa saya itu berpengaruh. Rusak. Kacang, Pak. Oh, itu, Pak. Sorry, Pak. Ya, makasih, Pak. Entusiastik dulu Pak dari permainan. Semangat. Saya itu yang penting saya nikmati. Anda nggak nikmatinya sudah. Jadi percayalah bahwa doa saya berpengaruh. Saya paling senang memberi retret rekoleksi para bisu tuli. Itu berkali-kali saya memberi retret mereka. Kenapa? Karena silensium, tenang semuanya. Gitu ya. Namanya juga bisu tuli gitu ya. Suatu saat, kenapa? Mereka begitu, kan awal saya memberi retret selalu ada penerjemah. Tapi lama-lama mereka mengatakan tidak butuh lagi. Kenapa? Kata saya, kan mereka lulusan Wonosobo. Ngomong las. Bibirnya las. Ayo tukul. Kurang ajar. Saya ngomong lu udah cacatannya masih bisa menghina kata saya. Lalu yang menarik dengan mereka pernah kan mereka ada yang kerja gitu. Lalu ada seorang perempuan yang ngomong doakan perempuan. Doa apa? Pengen dapat jodoh. Saya aja belum dapat jodoh. Tapi dia tetap, saya aja belum dapat jodoh, bagaimana saya mungkin bisa mendoakan kamu? Doakan. Setahun kemudian dia datang dengan jodohnya. Romo, ini akibat doa Romo. Oh bagus. Bagus. Gak mati Romo ya. Masa Tuhan mengecewakan saya terus? Yang menarik yang terakhir, iman. Itu iman. Suatu saat mereka mau ziarah ke Kaliori. Anda tahu Kaliori? Purwokerto. Mereka dari Jakarta, itu disebutnya penca, penyandang cacat kelompok itu. Lalu Romo kita ke Kaliori, oke gitu ya. Saya ke Jakarta, lalu bersama mereka. Saya pada saat itu saya sakit kepala, pusing. Tapi untung kan mereka bisu tuli ya, jadi tenang di bus itu gitu ya. Saya bisa istirahat. Sampai di sana itu pagi, saya udah pusing masih. Ini nggak bisa ditidurkan, sudah minum obat masih pusing, lalu semuanya semangat, pusing. Ayo, saya udah pusing gitu saya jalan. Anda tahu di Kaliori itu ada 7 mata air, kan dengan ikon Bunda Maria yang berbeda-beda. Lalu mereka tuh ngantri satu persatu, urut. Saya ngeliatin. Saya kan mau basuh juga toh, karena merasa ini ngantri ngapain, saya cari yang kosong. Saya diteriakin sama seorang ibu-ibu, oleh ini. Kenapa? Anci, aduh, 2, 3. Ya Allah. Saya mau cari, oleh. Saya baru saat ini saya pastor taat pada umat. Akhirnya saya ikut ngantri. Setelah 1, 2, lama-lama saya capek gitu. Sudah ya, kata saya itu cukup. Ibu tadi marah banget. Belum. Oh, habis, 7. Akhirnya saya juga ikutan. Setelah
Setelah itu kita misa. Setelah selesai misa, ibu yang tadi datang ke saya. Om, makasih. Kenapa? Saya datang. Wah, semua. Dia bilang, Yesus, segar, buka cita, tenang. Ibu, saya datang dari Jakarta, Bandung, sakit kepala. Setelah ambil air dan sekarang masih sakit kepala. Ibu itu ngomong apa? Ngomong kurang iman. Saya menangis air mata darah. Saya melihat deh Romo Eri, selamat malam. Air yang sama bagi ibu ini berpengaruh, bagi saya tidak. Jadi yang salahnya apa? Ibu itu melihat air ini sebagai sebuah saluran rahmat Allah. Saya melihat air ini sama dengan air-air yang lain. Ya atau tidak? That is faith. That is faith. Itu iman. You do not see, but it will come. It will happen. Ini iman. Ini yang sulit sekali kita ukur. Maka seorang prodiakon punya iman tidak waktu menghantar komuni kepada oma ini. Oma, this is Christ. Ini bukan hosti, ini Kristus yang masuk ke tubuh oma, menguatkan oma. Anda sendiri percaya atau tidak? Nah, bahayanya kalau Anda tidak percaya, Anda sendiri ragu, ya nggak mungkin bisa menguatkan iman saudaramu. Jadi kekuatan iman itu muncul dari saya dulu, baru saya bisa menguatkan yang lain. Tapi kalau saya pun penuh keraguan, tidak mungkin akan terjadi sesuatu. Dan spiritualitas kerasulan awam, apa spiritualitas kerasulan awam? Keberhasilan kerasulan awam sangat tergantung pada bagaimana awam tersebut bersatu erat dengan Yesus Kristus. Dan ingat, sarana-sarana rohani dan moral yang mendekatkan awam dengan roh Yesus perlu diperhatikan. Lihat di sini, di dalam dekrit mengatakan rohani dan moral. Apa artinya? Kita dituntut tidak hanya hidup baik, tapi benar. Itu tadi toh bahasanya Romo Harimanto, baik, benar, dan estetis, indah. Tapi baik benar pun dipakai dalam kerasulan awam. Menjadi orang baik itu gampang, menjadi orang benar yang susah. Karena kalau ada kesempatan dan tidak ada orang yang lihat, embat. Mengapa tidak? Nah, itu sulit menjadi benar. Bagaimana saya pun kadang-kadang kalau misa di katedral, yang depan itu pakai rok pendek semuanya. Apa tahan? Mari kita teruskan tujuan yang harus dicapai dalam sebuah pelayanan. Gereja diutus untuk menyelamatkan umat manusia melalui pewartaan Injil dalam kata dan perbuatan. Pelayanan sabda dan sakramen lebih pada imam. Nah ini, sabda dan sakramen. Karena apa? Hati-hati. Beberapa. Ini untuk saya ya? Iya, betul. Terima kasih. Karena ada kesesatan di beberapa di Keuskupan Bandung ini, beberapa prodiakon memberkati rumah. It's not right. Karena awamnya kan nggak tahu apa-apa toh. Ya awam kan kadang-kadang nggak ngerti. Pak bisa memberkati ya, prodiakon ini merasa tersanjung. Oh ya udah, saya berkatin rumahnya. Jadi mengertilah bahwa sakramen dan sabda itu yang pertama-tama bertugas adalah imam. Awam adalah rekan pekerja dari kebenaran, istilahnya 1 Yohanes. Pewartaan keselamatan tidak menunggu tetapi aktif mencari kesempatan. Pak, saya benar atau salah? Kalau saya salah, katakan salah. Yang lebih tahu umat itu sebenarnya prodiakon daripada imam. Karena prodiakon itu di tempat-tempat lingkungan, toh. Imam itu hanya tahunya ya gambaran umumnya saja.
Anda yang tahu lebih detail dia sedang sakit apa, dia dengan pendapatnya salah apa, ngomongnya yang prodiakon. Jadi di situ seorang prodiakon harus aktif, proaktif. Kalau tahu si oma ini udah lama tidak pernah menerima sakramen Maha Kudus, maaf, gereja jahat. Karena gereja bertugas memelihara hidup rohani dia. Setiap umat yang sudah mendapat baptis dan komuni punya hak untuk menyambut tubuh Kristus. Jadi kalau ada umat yang tidak mampu atau tidak mampu karena sakit, karena apa? Anda yang harus cepat-cepat melayani mereka. Dan gereja berusaha dalam pelayanan untuk menyusun tata dunia dengan prinsip Kristiani, sehingga seluruh tata dunia ini terarah kepada Allah melalui Yesus. Ya, saya kagum dengan Bapak Suci yang sekarang. Itu keren, Bapak Suci Fransiskus. Anda dengar kisah-kisah yang menghebohkan dari dia. Ada seorang wanita di Itali, pacaran, hamil. Lalu pacarnya mengatakan, gugurkan. Kalau kamu menggugurkan, saya tetap pacaran dengan kamu. Kalau kamu tidak mau menggugurkan dan mau melahirkan, saya lari dari kamu. Dan wanita itu mengatakan, saya seorang Katolik. Saya akan pertahankan bayi ini. Dan pacarnya kabur. Dia menulis surat sampai 5 kali kepada Bapak Suci. Saya sedih Bapak Suci. Karena orang yang saya cintai malah mengkhianati saya. Orang yang harusnya mendukung saya malah menyakiti saya. Dan Bapak Suci menelepon wanita ini dan mengatakan, ibu wanita baik. Ibu berani bertahan di tengah-tengah kejahatan. Bu, anak ini lahir, saya yang baptis. Nanti seorang Bapak Suci, seorang gay pernah menulis surat juga pada dia dan mengatakan, saya gay, apa salah saya? Mengapa gereja tidak menerima? Apakah saya berdosa? Dan Bapak Suci mengatakan, siapa saya ini sampai saya menghakimi kamu? Dah, kamu tidak berdosa. Kamu tidak memilih ingin menjadi gay. Gay itu muncul dari tubuh kamu. Oke, kami terima. Gay adalah tetap warga gereja, tetap anak Allah. Hanya tetap kami tidak menyetujui perkawinan sesama jenis. Tidak ada itu hukumnya. Dan kamu harus bertaraf, menahan diri. Itu Bapak Suci. Jelas sekali. Ini orang yang mau menghantar orang-orang kepada Allah. Bukan hanya Katolik, tetapi kepada Allah. Itu yang lebih penting. Bukan kepada Katoliknya. Makanya kemarin yang menghebohkan bahwa Allah Katolik adalah Allah segala semuanya. Jadi beliau betul-betul dikuasai oleh Roh Allah gitu ya. Kata-katanya dan seterusnya. Sangat berbeda dengan Bapak Paus sebelumnya yang berkarakter strict, yang berkarakter liturgis. Kecintaan Roh Harimanto. Saya juga ngajar di sini. Bidang-bidang kerasulan. Nah, saya tertarik memberikan penegasan bahwa dalam dekret tentang kerasulan awam ada 2 kerasulan yang sangat ditekankan, yaitu apa? Keluarga. Suami istri pendidik utama anak dalam iman dan kerasulan. Hak asasi keluarga supaya diperjuangkan bersama. Keluarga yang tidak terceraikan menjadi sel sangat penting dalam masyarakat yang benar. Itu. Jadi dekret pun menekankan masyarakat benar itu harusnya tidak ada perceraian. Bertahanlah. Hanya masalahnya banyak perkawinan Katolik yang sudah tidak tahan dan ditahan-tahan. Sebetulnya sudah tidak bertahan. Saya dulu berpikir bahwa perkawinan itu menjadi pastor itu yang lebih hebat. Dan setelah saya belajar konseling, yang berumah tangga bertahun-tahun dan sampai mati bersama, 2 thumbs up. Keren. Saya juga nggak tahan. Perhatikan di sana
dinamika sebuah keluarga yang tidak mudah. Ya. Sekarang mari kita lihat, Anda kursus persiapan perkawinan berapa bulan sih? 3 kali ya, 3 kali ke 3-4 bulan ya paling-paling. Tapi sebelum menjadi imam 10 tahun sekolah, dan setiap tahun harus retret. Dan seorang pasangan suami istri, kenapa kok tidak mempunyai bantuan, alat bantu yang membuat mereka nggaduk lagi, bersatu lagi. Seringkali kita lupa bahwa pelayanan di dalam keluarga itu lebih penting. Karena kalau keluarga Ibu Teresa bagus sekali dia ngomong, if you want to make the better life, just go to your family. That's enough. Kalau kita ingin menciptakan dunia yang baik, pulanglah ke keluarga kalian. Ciptakan keluarga yang baik. Cukup itu. Nggak perlu mimpi besar-besar membuat PBB, UNESCO, UNICEF, apapun. Ibu Teresa sangat mengerti keluarga sel yang terbesar. Dan yang kedua, kaum muda. Sorry, saya 2 menit lagi, Pak. Nggak apa-apa kok. Lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti pensiunnya kodok. Langsung panitia nggak enak hati. Gocek. Oke ya. Bonus ando. Bonus andong. Aduh, sama pakai apa? Sama Ini pakai apa? Lalu yang kedua, kaum muda. Jadi setelah keluarga, pelayanan yang harus ditekankan adalah kaum muda. Ingat, dengan kaum muda itu gak gampang. Lihat aja dengan anak Anda. Kalau diajak ngomong selalu jawabannya terserah. Kalau suruh makan, yuk kita makan, gimana? Terserah. Pas diajak ke situ, kok di sini sih? Katanya terserah. Ya terserah tapi jangan di sini. Berbagai cara merasul. Namun yang paling penting adalah apa? Syarat merasul hendaknya muncul dari sumber hidup Kristiani, yaitu hubungan intim dengan Yesus. Lihat, bagus sekali ya, lewat doa, permenungan, puasa, mati raga, kesediaan bersengsara mengikuti jejak Yesus. Ini dituliskan secara jelas, tegas dalam dekret itu. Ini persekutuan. Maka kerasulan pun punya tata tertib. Yaitu apa? Semua bentuk kerasulan dalam gereja perlu saling menghargai dan diatur selaraskan oleh hierarki. Siapa itu hierarki, Bapak Ibu? Bapak-bapak. Siapa itu hierarki? Imam. So, kesimpulannya, you like him or not, he is our hierarchy. Maaf, kesimpulannya nggak enak. Terima kasih. Selamat malam.